status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Ya, berarti partainya perorangan. Oh, kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Rabu 4 Desember 2024 merupakan hari bersejarah bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan bagi mantan Presiden Jokowi. Pada kesempatan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya tak lagi menjadi bagian partai sebagai kader. Keputusan ini dibuat setelah terjadinya pecah kongsi antara PDIP dan Jokowi di Pilpres 2024 dan berlanjut pada Pilkada 2024 November lalu. Hasto lantas menjelaskan alasan di balik penegasan itu. Dia menyebut apa yang dilakukan Jokowi sudah tak senada dengan cita-cita partai berlogo banteng itu. Maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Jokowi pun merespons pernyataan Hasto tersebut. Beberapa kali Jokowi menyebut partai perorangan. Ya, berarti partainya perorangan. Ya, berarti partainya perorangan. Tak ada penjelasan lebih detail terkait pernyataan tersebut. Jokowi kembali melontarkan jawaban yang sama saat ditanya mengenai dirinya yang saat ini tidak terafiliasi partai manapun. Tak lama berselang dari pengumuman itu, sejumlah partai politik merespon ihwal status Jokowi yang kini tak terdaftar sebagai kader di partai manapun. Setidaknya ada 2 partai politik yang terbuka menyatakan bakal menerima Jokowi. 2 partai itu adalah Gerindra dan Golkar. Gerindra diketuai oleh Prabowo Subianto, Presiden penerus Jokowi. Gerindra mengusung putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 lalu. Pasangan yang disokong Koalisi Indonesia Maju ini terpilih sebagai pemenang. Sinyal Partai Gerindra akan terbuka untuk menerima Jokowi bergabung ini diungkapkan langsung oleh Prabowo. Namun, Prabowo menyatakan bahwa partainya tidak bisa memaksa Jokowi masuk. Ada pembahasan politik sama ekonomi, Pak? Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke partai kalau Gerindra mungkin? terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Sampai jam berapa di sini tadi Pak? Pak Jokowi sampai jam berapa di Jakarta tadi Pak? Sampai jam berapa? Sore tadi. Berarti Pak Jokowi udah menentukan sikap belum mau masuk ke partai mana mungkin Ini gitu Pak? nanya-nanya politik. Semuanya tawarannya ada Pak. Mungkin ada pertimbangan Pak. Makan malam. Bapak ada perbincangan soal pilkada. Sinyal serupa juga disampaikan oleh elit Golkar. Partai berlogo pohon beringin ini kini dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Bahlil merupakan menteri di kabinet pemerintahan Jokowi. Dia juga dipercaya Prabowo untuk melanjutkan kinerjanya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyatakan bahwa partainya terbuka menerima Jokowi. Dan itu sebenarnya kita serahkan saja ke Pak Jokowi untuk menentukan pilihannya. Kami yakin Pak Jokowi akan mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan kemana beliau akan berlabuh. Termasuk jika seandainya beliau berlabuh di Partai Golkar. Namun dia menyatakan bahwa keputusan tersebut berada di tangan Jokowi. Dia menilai bahwa mantan wali kota Solo itu sebagai sosok yang merdeka dan bebas dalam menentukan pilihan partai politiknya.
Tak hanya itu, dia mengungkapkan bahwa partainya bakal menerima Gibran Rakabuming Raka ataupun anggota keluarga Solo lainnya bila tertarik. Jokowi memiliki hubungan baik dengan Prabowo Subianto yang kini menjadi Presiden RI. Kebersihan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 menunjukkan bahwa Jokowi tetap relevan dalam peta politik Indonesia meski ada jarak dengan PDIP. Kesediaan Prabowo untuk menerima Jokowi di Gerindra dapat memperkuat hubungan politik mereka. Gerindra menyatakan terbuka, posisi ketua umum dipegang erat oleh Prabowo. Jika Jokowi bergabung, kecil kemungkinan dia akan mengambil alih posisi ini, setidaknya dalam waktu dekat. Sebagai tokoh dengan pengalaman eksekutif, Jokowi mungkin lebih diarahkan untuk mendukung strategi elektoral Partai Gerindra atau menjadi penasehat senior. Lalu bagaimana dengan peluang Jokowi bergabung dengan Golkar? Golkar di bawah Bahlil Lahadalia memiliki hubungan erat dengan Jokowi, mengingat Bahlil pernah menjadi bagian dari kabinetnya. Bahlil dan elit Golkar secara terbuka menunjukkan keterbukaan untuk menerima Jokowi yang dapat memberikan ruang politik baru bagi mantan presiden tersebut. Golkar dengan sejarahnya sebagai partai besar dan fleksibilitas ideologi bisa menjadi pilihan strategis bagi Jokowi untuk terus mempengaruhi politik nasional tanpa terikat pada ketokohan tunggal seperti di Partai Gerindra. Namun seperti di Gerindra, peluang Jokowi menjadi ketua umum dalam waktu dekat tampaknya kecil, mengingat Golkar memiliki tradisi kuat dalam memilih pemimpin berdasarkan dinamika internal. Itu artinya, baik di Gerindra maupun Golkar, ada hambatan besar untuk menggantikan ketua umum pada saat ini. Prabowo masih sangat dominan di Gerindra, sedangkan Bahlil baru saja memimpin Golkar. Jokowi memiliki modal politik yang besar, termasuk popularitas di masyarakat dan warisan politik sebagai presiden 2 periode. Jika dia memutuskan untuk masuk dan bersaing dalam struktur kepemimpinan partai, itu memerlukan dukungan luas dari internal partai. Lantas, bagaimana masa depan hubungan Jokowi dan PDIP? Pernyataan Hasto Kristianto bahwa Jokowi tidak lagi sejalan dengan cita-cita PDIP menunjukkan keretakan yang sangat mendalam. Sulit membayangkan rekonsiliasi jangka pendek antara Jokowi dan PDIP. Namun, mengingat pengaruh politik Jokowi yang besar dan hubungan personalnya dengan beberapa kader PDIP, rekonsiliasi di masa depan tetap mungkin terjadi, terutama jika terjadi perubahan kepemimpinan di PDIP setelah era Megawati. Satu hal yang pasti, dengan bergabung ke partai baru, Jokowi dapat memperkuat pengaruh politiknya setelah pensiun dari presiden. Tetapi langkah ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak memicu konflik internal di partai yang dipilihnya.